Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat. Ini menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80. Seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam off the record baca Mhm. berita, di balik berita. Dan bersama kami, saya Hersumana Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yes. Dan kita Hari ya ini masih akan ada beberapa peristiwa membincangkan. penting ya Mbak Agi, karena ada pidato Iya. kenegaraan biasanya ya. Pidato Hmm. kenegaraan presiden itu apa sih? Laporan nota keuangan atau apa biasanya kalau tanggal 15. Iya, termasuk nota keuangan Ya, Mas ya. Hersui. Dan di situ dipastikan katanya Presiden SBY, kemudian Pak Jokowi juga dipastikan akan hadir katanya begitu. Wah, ini akan jadi eh, fokus perhatian publik saya kira nanti karena untuk pertama kalinya Jokowi hadir di forum yang cukup besar gitu nanti ya Mbak ya setelah dia lengser kan. Sementara Ibu Megawati, saya nggak tahu udah ada kepastian hadir atau belum. Mbak Aki baca konfirmasinya atau belum? Ibu Mega pastinya undangannya sudah sampai, tapi Mm-mm. pada pertemuan Mm. dengan media saya lihat ada Gun Romli dan Adia Napitupulu ya ketika ditanyakan itu dia mengatakan ada acara juga di Kebagusan kalau tidak salah dia Oh, mengatakan oke. begitu, tapi ini kan belum 17 ya, Mm-mm. masih tanggal 15 gitu. Jadi apakah Ibu Mega akan datang ke kalau datang ke pidato ini di MPR ini Mm-mm. atau bagaimana? Ataukah akan hadir pada tanggal 17 Agustus pada saat upacara nanti pada Yes, puncaknya? Begitu. Kita ya. masih belum tahu nih. Tapi biasanya Ibu Mega yang lalu-lalu ya beliau ini hadir ke Ya. acara di Tapi MPR. ya ini sangat menarik karena kalau kemudian Ibu Mega, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY itu hadir kan sebenarnya walaupun mereka kan relasi antara mereka ini kan menarik sekali kan ya relasi yang tadinya Ibu Megawati nggak kalau orang Jawa nggak wawuhan jotakan lah dengan Pak SBY gitu jadi nggak pernah ketemu tuh. Sekarang tambah lagi kan Bu Megawati dengan Pak kalau ini udah bukan jotakan lagi ini udah musuhan dengan Pak Jokowi kan. Jadi yang menarik tadi Ibu Megawati saya kira sekarang lagi dalam kondisi yang pede gitu karena baru saja mengangkat Ya, kembali Hasto sebagai sekjennya setelah sebelumnya betul. berapa ini hampir 2 pekan lah yang Mbak Agi ya merangkap jadi Mhm. ketua umum sekaligus sekjen gitu ya. Jadi ini juga cukup menarik relasi antara Ibu Megawati dengan Hasto yang sekarang jadi sekjen terlama ya di PDIP ya Mbak Agi. Betul. Ya, Iya, dari tahun 2015 menggantikan Cahyokumolo ketika itu ya. ya. Dan ini menarik banget karena sepertinya pengangkatan Hasto itu juga untuk menjawab bahwa Hasto baik-baik saja Hmm. dan sesudah diperkarakan dia tetap ada di atas begitu. Hmm. Hmm. Eh, Seperti untuk menjawab apa? Seperti untuk menjawab pihak geng Solo begitu kan Hmm. yang Hmm. kita tahu menginginkan dari suaranya pun kita Hmm. bisa melihat menginginkan agar Hasto ini lengser, Hmm. agar ada apa perlemahan gitu di Ya, karena ini eh, kan salah satu Ibu daihatnya Mega. PDIP yang betul-betul terus Betul. mempersoalkan Jokowi ya. Ini sebenarnya faksinya Ibu Mega Termasuk iya, terpasang. termasuk Ya. ijazah juga, Hmm, termasuk hmm, IKN juga, berbagai berbagai macam lah soal Pak Jokowi begitu juga dia membongkar bagaimana Pak Jokowi ini ingin mengkriminalisasi Anies, itu hmm, sangat serius sekali dia hmm, membongkar itu karena dia mengatakan bahwa diajak berbicara secara langsung oleh Pak Jokowi hmm, soal ya. upaya mengkriminalisasi Anies. Jadi betul-betul dibongkar oleh Hasto. Ya, Jadi kita bisa tahu perasaan dari ya, geng Solo kepada ya, Hasto seperti dan ternyata sekarang dia tetap menjadi sekjen ya, ya, PDIP. Jadi pasti ya, ada maksud dari ya. Ibu Mega. Dan menariknya relasi dengan Anies itu bagaimanapun juga ketika mereka berkontestasi sebenarnya pada Pilpres yang lalu dan Anies sendiri sempat batal jadi calon Mhm. gubernur dari PDIP, tapi tetap saja PDIP tahu bahwa Anies punya andil besar dengan membantu terpilihnya Rano Karno dan eh, Ya. eh, Mhm. Pramono Anung di Jakarta ya. Jadi Mhm. sekarang bahkan ada orang kepercayaan Anies Baswedan juru bicaranya kan yaitu yang dijadikan komisaris ya. Komisaris utama atau Mhm. di BUMD. Dari situ aja kan kita jadi Ya, tahu. iya, betul. Sebenarnya menarik ini relasinya hubungan-hubungan itu mulai mencair ya dalam politik, tapi di satu sisi mencair, satu sisi mengeras terutama berkaitan dengan Jokowi dan orang ini kan Mhm. menarik juga kalau kita ngomongin topik kita masih membahas terus soal Pati yang bagi ya karena Pati ini Mhm. kan orang banyak sekali waspada khawatir ini akan menjalar kemana-mana karena sebenarnya persoalannya sama itu di berbagai daerah
Kenapa? Karena Mm-mm. iya, kas pemerintah, anggaran pemerintah yang kosong, dan kemudian dan alokasi ke daerah ya, kalau ke namanya buat ke kabupaten kota itu kan memang sekarang juga berkurang, dan kemudian kepala-kepala daerah itu mencoba meningkatkan PAD-nya dengan cara banyak sekali yang banyak sudah rupanya banyak yang sudah menaikkan PBB itu jauh lebih tinggi gitu. Ada beberapa daerah. Terus sekarang mulai di Cirebon juga udah mulai terjadi Mm-mm. protes karena 1000% dan kemudian di Jombang dan di beberapa daerah. Kalau Jombang ini menarik karena Ya. ini rupanya dinaikkannya sebelum sebelum bupati yang terpilih sekarang begitu ya. Jadi Mhm. tapi Mhm. rupanya bagus mereka penanganannya gitu karena kemudian sekarang yang pemerintah yang bupati sekarang buka posko lewat dispendanya gitu dan mereka bisa menegosiasi itu apanya Iya, rakyatnya. masing-masing. Jadi Mhm. dan bisa dinego dan beres dan itu menjelaskan kenapa di Jombang walaupun lebih tinggi katanya dari itu berapa sih dia 300% atau berapa gitu ya lebih tinggi dari di Pati tapi tidak menimbulkan gejolak. Lagian pula bupatinya yang sekarang terpilih ini memang figur yang sangat populis di sana. Ini seorang seorang kepala desa, Pak Wasubi itu, Mhm. dan dia juga pengusaha yang cukup sukses dan selama ini Mhm. dia memang dengan apa dengan rakyat, dengan cukup dekat dia dengan rakyat Jombang sehingga ketika pilkada kemarin dia menang melawan incumbent gitu aman situasinya dan kenapa ditanya kenapa nggak ikut seperti Pati ya karena katanya mereka bisa negosiasi jadi saya kira ini soal pendekatan. Kalau di Pati itu kan Mhm. karena arogan ya Betul, bupatinya itu pendekat utamanya. Mhm. nantangin rakyatnya lah gitu ya. Jadi itu Mhm. yang terjadi. Jadi sekarang nggak ada maaf itu kelihatannya karena kemarin kan sudah mulai berlangsung pansusnya ya Mbak Agi. Pansus itu Betul. dan dari 22 tuntutan rakyat di sana kemudian ternyata dipadatkan menjadi ada 12 masalah yang Mhm. dihadapi oleh Sudewo ini dan katanya mereka kata mereka ini menurut anggota pansus ini untuk soal PBB itu hanya pintu masuk kan ada dua yang jadi pintu masuk PBB 250% dan pajak untuk pedagang kaki lima yang 10% juga ya kalau nggak salah di situ ya jadi itu Mhm. hanya pintu masuk saja dan kemudian banyak kali ternyata ada pemecatan apa pegawai-pegawai di rumah sakit Suwondo ya di Pati dan sebagainya sampai 20 tahun dipecat dan kemudian soal pengangkatan direkturnya yang sudah dipersoalkan Badan Kepegawaian Nasional BKN itu apa? Badan Kepegawaian Negara ya. Itu Ya. dipersoalkan gitu. Jadi rupanya banyak masalah ini Pak Bupati ini Mbak Agi. Iya, jadi memang kita nanti membahas lagi ya soal Ya. kota-kota mana saja itu tadi Mm, yang mm, dinaikkan PBB-nya dan mana yang berpotensi mm, untuk terjadi aksi besar-besaran. mm. Jadi memang Bupati Suwondo kalau kita mengikuti eh, Bukan Sudewo Pak, kemarin nih, Suwondo rumah sakit Sudewo. maaf, Ya. Bupati Pak Sudewo ini, Mm, nah Pak Sudewo ini memang banyak sekali masalahnya ya. Yang kemarin itu baru yang hadir dari para nakes dari mm. mantan pegawai dari rumah sakit Suwondo, Suwondo yang Suwondo namanya Pati ya. RSUD. Mm, Mm-mm, mm, RSUD Suwondo. Jadi ada 220 kemarin mm, terungkap begitu ada 220 nakes itu yang dipecat tanpa pesangon. mm, 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 Kemudian mereka ini sudah bekerja ada yang sudah 20 tahun, 18 tahun, 15 tahun. mm, Luar biasa sekali. Kok ya. bisa Mm, begitu? mm, Dan tanpa alasan yang jelas juga. Bahkan ada alasan yang dikatakan bahwa mereka masuk dengan menyuap. Loh, tahu dari mana ini Pak Bupati? Sementara mereka sudah bekerja mm, bertahun-tahun. Tahu mm, dari mana bahwa mereka masuk dengan cara yang tidak benar apa dan sebagainya. Tapi banyak alasan lah di situ. Tapi tanpa penjelasan Mas Hersu mm, di situ. mm, mm, Dan ya itu tadi tanpa ada woro-woro sebelumnya kita tahu Bupati ini baru diangkat bulan Februari kalau tidak salah mm, mm, tanggal 10 Februari. Jadi belum ada setengah tahun dia menjabat ketika mm, itu dilakukan. Jadi baru sekitar 3-4 bulan dia sudah melakukan banyak hal. mm, Ya dari rumah sakit Suwondo tersebut yang 220 orang itu kemarin didatangkan ke Pansus, mereka menangis-nangis di situ, terjadi drama tapi drama yang apa terungkap berbagai fakta ya. mm, mm. Dan ini zolimnya luar biasa kalau kita melihat kemarin. Dan kemudian juga ada terungkap juga bahwa ada pejabat-pejabat eselon 2, Mas Ah, Erso, ya. yang ketika yang kemudian diturunkan menjadi staf.
tanpa alasan yang jelas juga. Padahal Biasanya ada ada aturan tuh ketentuan. nunggu 6 bulan loh Mbak. Biasanya kalau gitu nggak boleh melakukan Betul, perubahan ada itu. aturan bahwa seorang pejabat begitu eh, dalam kurun waktu 6 bulan dia tidak boleh memutasi, Ya, memindah-mindahkan pejabat-pejabat yang krusial begitu ya, menduduki posisi-posisi ya eselon 1, eselon 2 itu termasuk pasti eselon dia 2 saya kira di sana. Kalau eselon satunya kan cuman sekda ya kalau di daerah itu paling ya. Iya, betul. Hmm. Dan itu tidak bisa begitu saja diganti Ya. begitu kecuali alasan sakit atau yang Hmm. lainnya. Hmm. Jadi itu juga yang juga menjadi masalah karena tanpa alasan dibayangkan eselon 2 langsung menjadi staf biasa saja. Hmm. Hmm. Dan Hmm. kemudian oh ya yang RSUD tadi rupanya sesudah dia memecat anehnya dengan salah satu alasannya adalah efisiensi, tapi sesudah itu dia membuka perekrutan baru. Hmm. Nah, ini yang kemudian ditanyakan juga oleh netizen, perekrutan baru itu ada hal-hal yang misalnya ada berbau KKN atau tidak Ya, begitu, ya, atau ya, ya. ya itu Dan menjadi masalah juga. Jadi memang dan yang membuat rakyat yang di bawah gitu hmm. betul-betul marah adalah adanya surat edaran dari para camat, di mana surat edaran ini di situ tercantum juga ancaman kalau mereka tidak mau membayar nilai atau nominal PBB yang baru sebesar kenaikan 250% itu, maka kemudian mereka tidak akan dilayani kebutuhannya, termasuk Hmm. pembuatan KTP apa dan sebagainya. Jadi itu sebagai salah satu syarat atau syarat utama dari kalau masyarakat ingin mendapatkan pelayanan. Ini kan betul-betul membuat mereka, ya kalau mereka punya uang begitu Mas Hmm. Irsu, Hmm. bahkan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita pernah mengalami COVID selama sekian tahun. Bisa jadi mereka menunggak PBB selama beberapa tahun, tiba-tiba sekarang juga melonjak seperti ini. Ini dalam kondisi ekonomi kita yang Yes. sedang Ya, tidak menentu seperti ini, itu betul-betul menyesakkan dada masyarakat. Jadi ya. ketika kemudian ada seruan gitu ya, tentu saja mereka kemudian bahkan kan akhirnya banyak sekali video yang kita bisa saksikan mereka yang datang dari Sulawesi, mereka datang dari Kalimantan. Hmm. Ternyata banyak sekali, tidak hanya yang dari Jakarta datang apa namanya warga Pati di Jakarta naik BJ, membawa BJ sampai Yang wabah luar ada biasa juga. sekali. Ya, jadi ini memang ternyata banyak sekali kasus-kasus terungkap ya setelah gara-gara unjuk rasa Mhm. itu. Makanya tepat kalau mereka menyatakan bahwa ini hanya pintu masuk. Jadi sudah semacam kulminasi ya karena akumulasi Ya. persoalannya Mhm. luar biasa besar. Dan yang menarik ini kan eh, Gerindra sendiri ikut juga dalam pansus, menyetujui juga ya soal pansus itu. Dan Betul. sebenarnya kalau Mhm. kita lihat komunikasi antara Gerindra pusat dengan Bupati ini juga sangat menarik karena sebelumnya Sudaryono ketua yang mantan bukan mantan ya wakil Mhm. Menteri Pertanian yang sekarang juga jadi ketua DPD Gerindra kan sejak awal sudah minta itu agar dibatalkan. Dan belakangan kemarin lusa ya berarti saya itu Sekjen Gerindra Sugiono juga mengingatkan Mhm. secara tegas gitu kepada Betul. Pak Sudewo ini. Jadi kalau saya kenapa bisa terjadi semacam itu? Saya lihat ternyata ini orang ternyata kalau di partai politik dia kutu loncat juga ya karena dia kan jadi anggota DPR itu 2 periode ya. Pertama ya periode 2019 Mhm. 2014 2019 itu jadi dari Nasdem dia yang jadi anggota Mhm. DPR dan kemudian 2019 2024 dia menjadi dari Gerindra. Gerindra. Dan Mhm. ternyata saya juga tadi mendapat informasi dari seorang sahabat di sana katanya dia itu pernah menjadi ketua DPD tingkat 1 Hanura Jawa Tengah. Jadi sebenarnya pernah Oh. juga gitu. Ini ada seorang sahabat yang mengingatkan saya Mas Heru ini dia orang Pati kebetulan dia nyatakan ini dia pernah jadi ketua DPD 1 Gerindra kata dia gitu. Waktu itu kata dia 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 malah menjadi moderator waktu debat dan debat soal Mhm. Bupati mana saya Kudus atau Pati saya lupa tadi persisnya. Jadi saya bilang lompat-lompat nih kawan nantinya partainya gitu. Jadi ya dia bukan loyalitas dia itu ya pada kepentingan dia sendiri. Kalau orang yang loncat kan begitu ya Mbak. Jadi bukan pada partai. Jadi bisa jadi dia tidak dalam tanda petik itu mungkin buat dalam anggapan orang Gerindra tidak menghayati apa yang ideologi yang dianut oleh Gerindra karena kata Sugiono di mana-mana Pak Prabowo itu selalu termasuk ketika jadi presiden dia selalu mengingatkan bahwa kepentingan rakyat kecil itu yang selama ini selalu diartikulasikan. Pak Prabowo narasinya kan itu cukup kuat ya. Bahkan dalam rapat kabinet perdana kan selalu mengingatkan pada waktu itu bahwa APBN itu harus sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat walaupun
pada level eksekusinya itu banyak sekali yang bertentangan ya karena tadi itu menterinya, para kepala daerahnya itu nggak menghayati apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ini menurut saya jadi sangat menarik. Iya, walaupun dia ini dari Gerindra, tapi diingatan orang-orang, dan Hmm. ini sekarang dibongkar lagi Hmm. dan menjadi viral di media sosial, itu justru Bupati Sudewo ini terkenal sebagai orangnya Jokowi, Mas Herso. Termul juga gitu Jadi kalau netizen nyebutnya ya, ya. termul. Disebut sebagai oleh netizen ini sebagai termul. Hmm. Jadi jejak termulnya itu kuat sekali. Kita Hmm. kalau kita membongkar, kita melihat, iya memang betul, dia ini termasuk dari satu dari 80-an bupati, wali kota, gubernur begitu ya Hmm. dari Hmm. seluruh Indonesia yang pada masa Nah, pilkada sebelum ah, tanggal 27 November tahun hmm. 2024 itu sowan ke Solo, sowan Ya. ke Jokowi. Hmm. Dan itu juga diunggah oleh Jokowi, kemudian di apa namanya diunggah kembali ya oleh netizen dan menjadi ramai ketika itu. Saya lihat Jadi diunggah juga di ini Mbak Agi, diunggah di akun Instagramnya Sudewa Official. Ada oh juga. iya, Ya. mhm, iya ya, Sudewo ofisial ya. Dia ini Hmm. memang juga termasuk ya seperti geng Solo lah, seperti keluarga Pak Jokowi juga cukup aktif Ya. apa media sosialnya, terutama Instagram. Pak Satiwo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati, utamanya yang berkaitan dengan perikanan, karena memiliki potensi yang besar di Pati, dan juga urusan garam. Kira kalau ini bisa dikelola dengan baik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pati. Tapi juga jangan lupa urusan infrastruktur, jalan utamanya, kemudian yang berkaitan dengan dukungan ke petani ini penting sekali, terutama yang berkaitan dengan subsidi pupuk. Saya rasa itu, Pak Chandra. Siap, terima kasih Bapak. Akan kami laksanakan sepenuh hati, siap bekerja keras. Ya, mudah-mudahan menjadi bupati yang amanah untuk rakyat Kabupaten Pati. Amin. Atur suwun sangat dukungan itu. Jadi memang ada catatan dia ini bertemu dengan Pak Jokowi. Kalau saya pernah mendengar cerita dari salah seorang pejabat juga begitu biasanya mereka yang bertemu dengan Pak Jokowi ini memang mendapatkan bantuan Mas Hersu. Bantuan finansial gitu ya maksudnya ya. Ya, eh, bisa jadi itu bantuan finansial, bisa jadi itu berupa bantuan endorse, bisa jadi itu Pengerahan bantuan berupa aparat gitu juga. pengarahan aparat, betul, dan juga eh, Pak Jokowi ikut kampanye begitu, Hmm. terutama untuk yang di Jawa Tengah, karena waktu itu begitu masifnya Pak Jokowi kan Oh, berkampanye di ya, ya, Jawa yang Tengah, jadi ya. menariknya ini ternyata Pati kalau saya lihat di Mhm. DPRD-nya itu dari 50 kursi itu PDIP yang dominan di situ dan makanya Yang ketua dominan, DPRD betul. ya ada Mhm. 14 kursi di situ PDIP Iya. sementara Mhm. Gerindra itu hanya 6 kursi di situ. Jadi Mhm. ini kandang banteng juga yang berhasil di apa ya ditumbangkan oleh Jokowi ya di situ berarti ya Pati ini Iya, ya. Hmm. betul. Ya. Jadi kalau lihat komposisi DPRD-nya, mungkin Hmm. suara mereka yang mengusung ya, Hmm. yang mengusung kan ada selain Gerindra, ada PKB dan juga Nasdem. Hmm. Chandra wakilnya itu dari PKB. Jadi Hmm. kalau seandainya dia dimakzulkan tidak beserta satu paket dengan Hmm. wakilnya, maka kemungkinan besar yang akan naik dari PKB ini wakilnya. Dan kemudian kalau melihat komposisinya, saya baca maka walaupun yang kursi begitu yang menjadi eh, pengusung itu hanya sekitar 30-an persen, tapi dia dipilih sampai 53% dari lima puluh tiga suara koma lima tiga persisnya kalau tidak salah. betul. Ya. Iya, jadi kan ini jauh lebih besar Mas Hersu. Hmm. Nah, Hmm. jauh lebih besar seperti ini biasanya memang ada operasi di tingkat bawah. Yang kalau Hmm. kita lihat memang Jawa Tengah ketika itu operasinya Oh, luar betul-betul biasa. ditumbangkan kandang bantengnya di situ ya, betul-betul. Kalau PSI pada waktu itu kan ingin mengubahnya dari kandang banteng menjadi kebun mawar, katanya mawar Kebun merah. mawar. Ya, Iya, kalau sekarang sekarang mungkin dia kandang kebun kandang gajah, gajah ya, kandang kandang gajah. gajah dengan Wah, dengan mawarnya kepala diinjek, terpenggal. mawarnya diinjek rusak semua itu Mbak Mbak Agi. Jadi ini kalau dikaitkan dengan itu jadi menarik karena sedikit Iya, menyimpang, tapi ini penting karena Anda tadi menyebut katanya sekitar 80-an. Itu 80-an itu kan pengakuan Pak Jokowi kalau tidak salah. iya. Yang mereka Mm, itu juga yang diingatkan oleh seorang senior yang pernah kan jangan main-main dengan Pilpres iya. 2029. Kenapa? Karena Betul. bupati itu sekarang terbanyak, apalagi di Jawa itu semua itu di bawah kendalinya Pak Jokowi.
gitu loh. Mhm. Jadi nanti ketika mereka ini nanti Pilpres 2029 mereka semua akan bekerja untuk Gibran. Itu seorang mantan petinggi negara yang mengingatkan kepada saya bahwa jangan dianggap remeh. Dan saya kira kalau kita bicara soal Jawa itu kan sangat strategis karena jumlah pemilih di Jawa itu kan berapa sih 51% lebih ya Mbak Agi ya Ya. di sini. Mhm. Jadi kalau Anda memenangkan Jawa ya Anda bisa memenangkan Pilpres 2029. Kan banyak sampai di Jawa Timur orang seperti Kofifa Indar Parawansa dan sebagainya itu kan itu terindikasi bahwa dia masih sampai sekarang masih loyal pada Jokowi karena dia pernah Masih, sowan betul. juga ke Mhm. Solo ya pada waktu selesai mana dari mana retreat atau kapan waktu itu malah Iya, bersama selesai dari dia ya retret dia di bersama Magelang. Kapolda bersama dengan Pangdam berarti juga ada di situ kan dia Mbak Agi ya. Betul. Jadi kalau ini catatan yang terlihat ya, Hmm. mungkin ada yang tidak terlihat ketika pertemuan antara Sudewo dengan Jokowi. Tapi yang termuat di media, menjadi sorotan media adalah itu pada saat pilkada dia minta dukungan, Hmm. dia sowan begitu. Dan kemudian yang kedua pada saat Lebaran, sekitar awal April, dia juga sowan ke Jokowi Ah, itu hmm. untuk apa? Mungkin halal bihalal semacam itu ya. bukan bukan Dan ngalap berkah bukan ya. Ya. memang kalau yang pilkada itu ada titipan Pak Jokowi. Pak Jokowi biasanya sesudah dia menerima para calon bupati, calon gubernur, calon wali kota itu kan ke depan terus kemudian saya titipkan begitu kan Hmm, ya. hmm, Saya hmm, titipkan begini-begini dan juga endorse ini apa namanya orang yang baik, orang yang berkinerja bagus apa dan sebagainya seperti itu. Dan dia sendiri mengatakan saya menitipkan kepada Bapak ini begitu dia sebutkan hmm. namanya biasanya itu untuk pembangunan, untuk infrastruktur apa di Hmm, daerahnya. Nah, betul. kemudian pada saat pertemuan yang berikutnya, pada saat halal bihalal pada awal April itu kepada media Pak Sudewo ini, Bupati Sudewo ini menceritakan bahwa beberapa hasil pertemuan itu antara lain misalnya Pak Jokowi berjanji begitu untuk menanam pohon aren di daerah Luas banget Pati. ya di Jadi sana. dia Hmm. ya, jadi dia akan menyediakan lahan begitu untuk penanaman aren. Saya baru saja sowan menghadap Bapak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia, halal bihalal sekaligus mohon dukungan untuk pembangunan Kabupaten Pati. Yang kedua, beliau akan hadir di Kabupaten Pati, akan konsen untuk pemanfaatan lahan hutan sosial, utamanya adalah menanam gula aren, pohon gula aren untuk rakyat Kabupaten Pati. Mohon dukungan selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ingat itu Mas Ersu sebelumnya itu memang Pak Jokowi pernah datang ke Kendal. Ini daerah Jawa Tengah juga ya. Pernah datang ke Kendal dan kemudian yang disebut oleh Pak Jokowi adalah soal aren dan juga soal alpukat. Alpukat ini yang katanya itu kan alpukatnya memang bagus sekali sekian ton, sekian ribu ton itu dihasilkan di beberapa desa gitu. Terutama ada satu desa itu yang memang sebagai penghasil utama yang Pak Jokowi ketika itu mengatakan bahwa itu dia akan bantu memasarkan. Kita masih ingat kemudian dia pergi ke Timur Tengah, datang ke sebuah supermarket apa Supermarket. dan Hmm. sebagainya dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan jalur jaringannya yang ada di sana, Ya, sepertinya ya. dia ingin memasar. Sementara kalau untuk aren ini, yang menariknya sebelumnya Raja Juli Antoni kan juga pernah ketemu dengan Pak Jokowi. Hmm. Tidak hanya bertemu secara offline, tapi Hmm. juga secara daring begitu Ya. ya dengan video call gitu dan Hmm. dia kemudian menceritakan bahwa Pak Jokowi ini tertarik untuk menanam aren juga. Hmm. Dan kata Julie Anthony mengatakan bahwa dia mungkin akan menyediakan sekitar 1,2 juta loh Hmm. ini, bukan Hmm. ribu ya. Hmm. 1,2 juta hektar gitu untuk penanaman tersebut. Yang katanya sebetulnya itu sinkron dengan keinginan Pak Prabowo yang Hmm. tertarik juga dengan aren begitu. Hmm. Saya tidak tahu apakah ini Hmm. sebagai makelarnya dan untuk Tapi menyatukan ya bahwa atau semacam ini seolah-olah kayak anu sama gitu. apa semacam kayak pengikat gitu ya bahwa oke ini ya ini berarti kamu bagian dari kepala-kepala daerah yang dikendalikan oleh Jokowi kan seperti itu bisa aja kita curigai ya semua ini kan muaranya ke Pilpres 2029 sesungguhnya kan Mbak Agi ya kalau Betul, betul, betul sekali. Dan juga untuk kepentingan bisnisnya Jokowi juga dalam hal ini. Kalau ah, aren ini kan untuk menjadi
etanol ya, itu sebagai bahan bakar yang bio, apa namanya, Emang Pak Jokowi masih kurang, masih mau bisnis juga, bukannya udah kaya kaya raya sekarang Pak Jokowi ya Mbak. oh banyak Mas yang ada Hmm. di NTB yang apa segala macam juga dia apa melihat-lihat apa yang bisa dikembangkan di sana. Jadi sebetulnya ini ya muaranya kepada Pak Jokowi juga, Hmm. terutama untuk Sudewo ini dikenal sebagai orangnya Jokowi saat Hmm. ini dan makin terbongkar kedekatannya juga dengan keluarga Jokowi gitu. Hmm. 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 Iya, dan selain juga di endorse Jokowi tadi, yang sekarang sedang ramai dibicarakan di media sosial, itu adalah juga endorse dari Kaisang, Mas Hersu. Bapak dan anak ya yang Iya, mengendorse ya. bapak dan anak ini rupanya sama-sama mengendorse, sama-sama direkam, sehingga videonya itu abadi sampai sekarang. Nah, yang Hmm. ramai itu adalah video bagaimana Kaisang itu ada di tengah-tengah dari Sudewo dan juga Chandra, wakilnya, dan kemudian dia mengatakan rupanya nomornya nomor satu ya pada saat pilkada itu, Hmm. sehingga meminta supaya memilih mereka berdua ini. 27 November 2024 untuk warga Pati jangan lupa pilih Pak Dewo dengan Pak Chandra nomor satu. Tetap pilih nomor satu. Menang. Ini sangat menarik ya, tentu saja Sudewo ini sudah sowan kepada Jokowi, kepada bapaknya, ya pasti juga dilanjutkan dengan endorsan dari anaknya. Jadi kalau kita melihat tadi Mas Hersu mengatakan ini adalah Jokowi menanam budi, Jokowi sudah mengumpulkan mereka-mereka yang eh, dia menanamkan jasa kepada mereka dan kemudian itu bisa dipetik atau bisa dipanen nanti pada tahun 2029. Hmm. Jadi walaupun kita melihat walaupun Sudewo ini adalah kader dari Gerindra, tapi Hmm. kenyataannya dia lebih populer sebagai orangnya Jokowi. Gitu Mas. Iya, iya, iya. Jadi kelihatannya nggak ada ruginya buat Gerindra gitu ya kalau diamputasi gitu ya. Ya, Harusnya sih begitu ya. ya. Karena pada tahun 2029 dia akan membalas budi kepada siapa nantinya Hmm. begitu kan. Yes, oke. Oke, tapi tadi di bagian awal kan saya menyinggung adanya Mhm. kota dan kabupaten lain yang sudah mulai juga bergolak karena kenaikan ini dan Oh ya. ternyata Mhm. hampir semua, bukan hampir semua ya, banyak daerah yang sudah melakukannya. Bagi yang saya singgung tadi yang udah mulai ancang-ancang kelihatan akan menyusul Pati itu Cirebon kan gitu. Nah, daerah lain juga Betul. Mhm. mungkin akan segera menyusul dan ini sebenarnya menunjukkan memang ada satu persoalan serius ya, bukan hanya Ya. soal Pati karena kemudian ini seperti saya sebut tadi di Pati kan menjadi trigger untuk menjadi pintu masuk Ya. untuk mencari persoalan-persoalan lain, Mhm. kesalahan-kesalahan lain dari bupatinya, Mbak. Iya, iya, iya. Jadi memang mau tidak mau kita kalau kembali kepada ini memang ada sangkut pautnya juga Mas Esul terhadap efisiensi dan juga transfer dari pusat ke daerah yang memang Hmm. banyak sekali dikurangi itu ya. Dan Sri Mulyani kan juga mengatakan agar yang apa kepala daerah itu agar kreatif mereka Hmm. apa mencari pemasukan sendiri Hmm. gitu. Kalau seandainya daerahnya memang berpotensi, saya rasa mereka juga eh, Bahkan cukup ini untuk Sri Mulyani mendapatkan nyuruh, banyak bahkan investor. secara tidak langsung Sri Mulyani pengen pengen rakyat itu punya peran lebih besar gitu yang kata dia pajak itu kata dia disamakan dengan zakat dan wakaf sampai sampai gitu gitulah. Jadi sekarang jadi justifikasinya cari pembenaran dari sisi sisi religius gitu. Iya, tapi itu langsung dibantah dan kemudian juga banyak yang marah juga karena dia menyandingkan soal soal apa wakaf terus Hmm. zakat dengan pajak. Di Hmm. dalam Islam kan tidak ada Nggak ada dikenal pajak, pajak, nggak nggak ada. ada pajak. Ya. Di dalam Islam tidak ada pajak. Jadi seperti misalnya di negara-negara Islam itu tidak ada pajak. Justru kewajiban dari negara itu adalah mengelola sumber dayanya, pemasukannya, investasi ke dalam negaranya dengan Ya, sebaik-baik mungkin, ini dengan ya, tidak koruptif ya. begitu, sehingga semuanya bisa dikelola dan kemudian diberikan langsung Ada kepada baitul rakyat. mal bahkan dia kalau di Islam Betul. itu yang biasanya kalau ada Iya, kekurangan itu ya, Pak Khalifah itu bisa mengambil dari baitul mal. Ini betul. kelihatannya hadis dan ayat-ayatnya dari Bank Dunia ini Bu. Sering bukan dari Al-Quran dan hadis jadi salah dia. Merujukannya membuat itu salah gitu. Lain kali next time jangan kalau bukan bidangnya jangan masuk deh gitu, wilayah Nggak itu. usah deh, Hmm. masa zakat terus Hmm. kemudian wakaf di sini pajak Hmm. sudah jelas begitu bahkan
ini buat apa ya? Kalau secara Islam, bahkan pegawai pajak itu mendapatkan ancaman hukuman yang sangat berat nanti di akhirat begitu, Mas Ya. Heru. Saya juga ini kita agak-agak menyimpang sedikit, tapi dengan pernyataan Ibu Sri Mulyani itu memberitahukan kepada kita bahwa dia itu memang tidak tahu sama sekali soal-soal itu begitu ya, sehingga berharap kemudian rakyat ikut rakyat berperan itu sudah dengan membayar pajak, itu sudah bahkan pajaknya lebih, bahkan sering apa ya, kalau kalau dijumlahkan begitu bisa jadi lebih dari 2,5%. Jadi memang Apalagi kan dengan apalagi zakatnya ya, rakyat. zakat kan ada zakat itu kan ada zakat Ada fitrah, zakat, zakat zakat betul. mal gitu ya, zakat Zakat, mal. iya Ya. selain zakat ini, zakat mal kita kan 2,5%. Pada rakyat Indonesia itu sangat-sangat baik loh Mas Hersu. Kalau seandainya sedekah itu kepada tetangga, sedekah kepada orang setiap, kan kita diajari memulai hari dengan sedekah, walaupun itu kepada binatang, kepada tanaman, Ya. apalagi kepada orang begitu. Kalau dihitung-hitung sebetulnya rakyat Indonesia kalau saya rasa Gede banget itu. Ya. mengeluarkan yang besar sekali begitu. Nah, kita kembali kepada apa yang terjadi ini begitu ya. Jadi memang kenaikan PBB ini ya mau tidak mau disangkut pautkan dengan MBG, tidak mau yang memang kebutuhannya itu besar sekali sampai ratusan triliun nantinya. Jadi karena memang ada target itu dari pemerintahan Prabowo yang akhirnya memang banyak hal yang lain yang harus dikorbankan juga begitu kan. Eh, jadi ini memang pemerintah daerah harus harus mereka harus kreatif ya, tapi jangan mengorbankan rakyat karena pada saat pilkada saya rasa hampir semuanya itu berjanji untuk tidak menaikkan pajak. Kalau Iya. kita perhatikan seperti itu. Ya. Nah sekarang yang bergolak itu seperti Cirebon, Mas Ersu itu sudah ramai betul, mereka sudah berdiskusi ya, rakyat di sana begitu berbagai organisasi. Kemudian di Semarang, kemudian di Bone, bahkan di Sulawesi, di Sumatera juga, di Batu, di Kota Malang, kemudian Banyuwangi. Banyuwangi ini malah videonya banyak beredar, itu mereka sudah bergerak ya, mengumpulkan Ya. eh, donasi-donasi seperti di Ya. Pati Ya. gitu, Oke. dan masih banyak yang lain. Jadi ini perlu diwaspadai, ini Pak Prabowo ya, Ya. gejolak yang seperti ini harus disikapi dengan bijaksana. Jangan jangan malah menantang seperti oh biarin aja atau bagaimana seperti yang dilakukan oleh Bupati-Pati. Yes. Oke, Mbak Agi, Hmm. kita akhiri perbincangan kita kali ini dengan pesan sangat strong tadi, message tadi ya soal Presiden Prabowo, karena kita mendeteksi ini bisa jadi terjadi pergolakan di daerah itu kemudian meluas kemana-mana. Dan ini saya kira Betul. modus baru, kan biasanya kan di Indonesia pergolakan itu atau social unrest itu dimulai dari pusat Jakarta gitu ya, bingung di pusat menjalar ke daerah-daerah. Ini kelihatannya kalau tidak ditangani dengan serius itu bisa dari daerah lain dan baru kemudian ke Jakarta. Ini kalau dulu disebut orang, kalau zaman komunis sebutnya desa mengepung kota. Jangan sampai itu terjadi ya di Indonesia saat ini. Oke, tetap semangat, tetap jangan pernah dengan pernah putus asa dengan situasi, terus speak up kalau melihat kezaliman dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Kami mohon pamit ya, saya Hersu Munarif. Dan saya Egi Beta, terima kasih atas kebersamaan dari teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.